Ada dulu sih. Awas, awas minggir. Adiknya Peggy di sini sih. Ya kita ikutin petunjuk sesuai dengan putusan pengadilan, yaitu Pak Hakim tadi yang sudah dibacakan. Gitu. Jadi nanti penyidik pasti akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh kita tetap patuh. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Peggy Setiawan berhasil memenangkan sidang pra-peradilan terkait kasus Vina Cirebon. Keberhasilan ini menjadi salah satu momen besar dalam hidupnya. Setelah berhasil menanggalkan status tersangka dalam kasus Vina Cirebon yang ditetapkan oleh Polda Jabar, banyak pihak yang menantikan kompensasi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016. Dengan demikian, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon resmi dinyatakan tidak sah. Ini suatu fenomena yang bagus untuk Republik Indonesia ya, bahwa yang dinamakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas dan ke samping itu ternyata terbantahkan sebagian untuk bahwa hukum tidak berlaku ke bawah, tidak berlaku ke atas. Terbantahkan di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini oleh hakim yang kita hormati, yang kita beri penghargaan, salut, Hakim Eman Sulaiman. Ternyata seorang buruh, ya, seorang rakyat kecil yang miskin bisa memenangkan gugatan. Jadi jangan takut gitu untuk menuntut haknya. Dalam putusan pra-peradilan itu, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan dari pemohon yaitu Peggy Setiawan. Pada putusan pra-peradilan tersebut, Hakim juga memerintahkan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan dalam kasus Vina Cirebon. Hakim Eman juga memutuskan bahwa segala keputusan dan penetapan yang terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh Direskrimum Polda Jabar adalah tidak sah. Karena itu, Polda Jabar diperintahkan untuk melepas pemohon yaitu Peggy Setiawan dari tahanan. Selain itu, Hakim Eman memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Peggy Setiawan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula serta membebankan biaya perkara kepada negara. Tanggapan saya senang ya, karena kan ini kasihan juga kalau misalkan salah tangkap, nanti kan dia ngerasain yang namanya di penjara gitu kan. Tapi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa ini salah tangkap ya alhamdulillah, senang sih. Memang harus dibebaskan gitu. Iya betul. Terus harapannya? Karena memang tidak bersalah kan gitu. Kecuali kalau dianya bersalah baru kita hukum gitu. Kalau tidak bersalah ya kasihan, harus dibebaskan. Lalu harapan dari pihak keluarga seperti apa ke depannya? Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya. Karena sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Kalau disimpulkan oleh hakim bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah, maka PS laksana bayi yang baru lahir. Dia tidak tersangkut kasus hukum, dia bebas dari penersangkaan apapun. Dia tidak lagi disangkut pautkan dengan posisinya sebagai pelaku, bahkan orang yang mengotaki pembunuhan berencana, dan juga tidak akan lagi dikait-kaitkan dengan adanya peristiwa yang disebut sebagai ruda paksa. Setelah Peggy Setiawan bebas dari sangkaan, kini giliran saksi bernama AF yang jadi sorotan. Pasca bebas Peggy Setiawan meluapkan kekesalannya terhadap AF. Pasalnya,
AF menjadi saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu hingga membuat Peggy dipenjara Polda Jabar. Kini giliran Peggy Setiawan yang melaporkan AF kepada pihak kepolisian. Sebelumnya Peggy Setiawan menantang AF untuk bertemu dengannya. Ia meminta AF membuktikan kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon tersebut. Peggy Setiawan juga meminta AF bicara jujur. Pasalnya, selama ini kesaksian AF soal Peggy Setiawan dalam kasus Vina ternyata tidak terbukti. Saya minta agar AF itu kalau bisa ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Lie detector. Iya. Lie detector. Dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Barang bukti motor Suzuki Smash itu tidak disebut. 11 orang itu dengan 7 motor itu tidak ada motor Smash. Artinya kalau saat itu yakin memang AF melihat, mengenali ciri-ciri Peggy Setiawan, mungkin setelah penggerebekan itu dikejar, ditangkap. Karena hal itu, nasib AF kini dilaporkan ke Mabes Polri oleh Peggy Setiawan atas tuduhan memberikan kesaksian palsu. Kesaksian AF juga sempat dicurigai oleh mantan Kabareskrim Susno Duaji. Dalam kesaksiannya pada kasus Vina Cirebon, AF mengaku melihat Peggy Setiawan di depan SMP 11 melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap Eki dan Vina pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Tak cuma itu saja, AF mengatakan melihat 4 motor dengan ditumpangi masing-masing 2 orang, melakukan pelemparan batu pada Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan mewanti-wanti AF soal kesaksiannya yang membuat 8 orang dihukum penjara seumur hidup. Bahkan Peggy Setiawan sampai ditetapkan tersangka kasus Vina Cirebon akibat kesaksian AF. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Waktu peristiwa itu, waktu semalam ada itu. Ada Peggy. Yes, dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada? Ada. Ya dia biasa nongkrong di situ. Pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Jadi nanti tinggal kuat-kuatan kesaksiannya. AF yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran, Bro. Siap saya. Sedangkan salah satu teman terpidana kasus Vina yakni Indra mengatakan bahwa AF memiliki dendam karena pernah digerebek. Pernyataan Indra tersebut pun senada dengan yang dikatakan salah satu TikToker @derinoah lewat video unggahannya beberapa waktu lalu. Pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM, mengultimatum AF atas kesaksian palsunya dalam kasus Vina Cirebon hingga membuat Peggy Setiawan harus mendekam di balik jeruji penjara. Tony RM menegaskan akan melaporkan AF ke Mabes Polri atas tuduhan memberi keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tantang AF nih di kamera nih. AF, kalau kamu laki-laki, gentle, kita debat bersama, ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya, itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya.